Nah, tahun depan kita masuk resesi ekonomi. Berarti tahun 2027. Berarti kita akan mengalami semua selama 7 tahun. Shalom, sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sesaat lagi kita akan dilayani oleh hambanya, Evangelist Daud Tony, yang pasti akan memberkati kita. Mari siapkan hati kita untuk siap diberkati dan dibekali. Setelah yang satu ini, Tuhan memberkati. Selamat malam Pak Daud. Selamat malam Jonas. Nah Pak Daud, sebelum mulai kita pimpin dalam doa Pak. Ya, aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari gelap. Kuasa Yesus bekerja, Allah yang bekerja di Tuhan, dan namamu dimuliakan. Amin. Amin. Nah Pak Daud, ini sebelumnya saya minta waktu sebentar nih Pak, karena sudah pada makan ini kelihatannya kenyang semua Pak. Ini testimoni ya. Pak, udah makan, ngerasain ayam kampung goreng berhasil? Sudah? Saya pertama kali, kalau datangnya pertama kali. Wah, Bapak ini datang pertama kali langsung makan. Gimana rasanya Pak? Rasanya lezat Pak, sambelnya sampai kurang Pak. Oh iya, luar biasa. Bapak jauh-jauh dari Probolinggo ya, luar biasa. Ini dari Semarang, gimana Pak? Rasanya mantap, nggak kalah dengan ayam gorengan di Semarang. Harus coba orang Semarang. Ya. Nah, ini dari Yogyakarta nih, sepasang ya, Romeo dan Juliet ini. Gimana rasa ayam? Jadi soal nambah terus, bawa pulang ke rumah juga. Mantap. Ini dari Bogor ya, silakan Bu. Gimana rasanya Bu? Bawa pulang sampai digoreng setengah matang. Haleluya, bawa pulang. Oke saudara. Nah, hari kita akan langsung aja ke acara kita ngobrol asik dengan Pak Daud. Ya, Pak Daud. Kita tuh bahas apa nih Pak malam ini Pak? Nah, ini Jonas. Kita semua ini akan menghadapi resesi ekonomi. Jadi saya ulang lagi ya, 2017 ada visi itu bahwa terjadi suatu krisis resesi jangka panjang. Jadi 2017 itu saya siapkan lahan dulu. Tapi mendapat lahannya itu karena petunjuk yang maha kuasa. Itu mendapat suatu penglihatan seorang ibu yang tua yang menuju jurang. Waktu itu dapat petunjuk Tuhan. Bagaimana dia bisa diselamatkan kalau tidak ada yang memberitakan. Bagaimana dia mendengar kalau tidak ada yang menyampaikan memberitakan. Saya renungkan itu, akhirnya saya beli tanah itu kira-kira 2000 meteran. Nah, saya tanamin pohon musangking, durian. Nah, setelah itu saya tanamin apokat, manggis. Ya.
Nah, itu saya bentuk satu tempat untuk misi untuk orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu lah, itu termasuk les gratis lah gitu. Wah, luar biasa nih. Nah setelah itu di situ karena visi itu langsung saya beli tanah berapa lokasi, total ada 2,5 hektar lebih Sekaligus langsung Pak ya. bertahap. Bertahap Pak ya. Nah setelah itu saya tanamin apokat, nangka, saya itu pisang raja. Wah, pisang raja Pak. Nah pisang raja itu bibitnya itu saya beli ada 100. Waduh, banyak sekali. Tapi yang asli 20. Yang 80 rojo nopo, rojo macam-macam, rojo ndak karuan lah pokoknya. Palsu semua. Yang asli ada 20 dan saya kembangkan. Sampai sekarang rata-rata tanaman di pohon pisang kita tuh rojo. Iya. Nah, tapi yang jelas satu Jonas, saya siapkan semuanya itu dari 2017. Wah, sudah lama Pak, 5 tahun. Karena saya sudah diberitahu nanti 2020 akan terjadi mulai resesi, krisis, dari stagnan ekonomi berhenti. 2020, nah setitik terang datang 2023. Ya. Tahun depan tuh baru setitik terang Jonas. Jadi 2023 itu apa Jonas? Setitik terang Pak. Setitik terang. Nah setitik terang, inflasi 5 tahun. Nah tahun depan kita masuk resesi ekonomi. Berarti tahun 2027. Berarti kita akan mengalami semua selama 7 tahun. Nah setelah itu saya siapin pohon-pohon itu, berarti nanti waktu krisis saya sudah panen. Nah di 2017 itu, makanya sekarang ini banyak panen apokat, pisang, pete. Nah sebentar lagi nongko. Ini nangka apa? Nangka madu, bibitnya dari Jonas, tapi tidak tahu asli apa tidak. Dan ini Cavendish juga banyak pengalaman nih Pak jadinya Pak. Ini belum tahu nih yang saya tahu ini asli apa enggak nih sekarang baru. Tapi yang jelas ya, kita harus siapkan hal ini. Hal ini penting sejak 2017 ya. Karena 2020 nanti stagnan ekonomi berhenti. 2023 titik terang, artinya kita semua kembali ke normal semua. Nah setelah kembali ke normal, kita masuk resesi ekonomi, inflasi selama 5 tahun. Nah untuk menghadapi itu harus ada ketahanan pangan. Makanya sejak 2020 saya suruh nanam cabai supaya semua berkebun untuk mempersiapkan masa resesi itu. Nah dan penting hidup ini dinikmati dengan enjoy aja. Betul Pak. Nah, kalau saya jadi anak ya seperti ini Jonas. Jadi sejak kecil harus dilatih kerja. Nah dalam hidup ini Jonas, jangan kita ini selalu berlindung, tapi jadi pelindung. Nah kalau selalu berlindung, nah pelindungnya hilang, selesai. Jadi kitanya harus menjadi pelindung Pak. Iya. Tuhan jadi pelindung kita, itu pasti. Tapi kalau dalam keluarga atau di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh hidup selalu berlindung. Kita harus jadi pelindung. Nah, kita tidak boleh tergantung orang. Kita harus menjaga orang, gitu Jonas. Ya. Nah, karena kita dulu kan didoktrin bahwa sebagai pengaman khusus untuk presiden itu harus siap untuk mati, siap di depan. Jadi bukan untuk takut mati gitu loh. Harus jadi tameng hidup kan gitu. Kita didoktrin seperti itu waktu itu. Jadi kita ini yang menghadapi tahun depan itu adalah resesi ekonomi yang sebenarnya. Tahun ini baru permulaan, baru awal dari sebuah resesi masuk inflasi. Nah setelah itu ingat Jonas, uang 1 juta sekarang nanti 5 tahun ke depan beda rasanya harganya. Jadi Nah nanti akan merosot. Nah bagi saudara yang ini pegang barang, misalnya bisnis toko besi, nah pegang barang-barang aja. dari Pak Noel ya. Karena posisi inflasi. Nah
pegang emas boleh, itu bukan untuk investasi jangka panjang, tapi kalau kita perlu jual. Sewaktu-waktu gampang dijual kalau emas. Bukan investasi jangka panjang. Kalau jangka panjangnya ini Pak ya, seperti properti mungkin Pak ya. Nah, ya, tapi kalau untuk barang dagangan, pokoknya yang kelihatannya perputarannya itu cepat. Begitu kita dapat untung, masukkan ke barang. Begitu kita ada untung, masukkan ke barang. Kenapa? Nah, ini akan terjadi inflasi terus selama 5 tahun. Nah, inflasi itu dari mana nanti terjadi inflasi? Pertama, harga minyak. Nah, transportasi. Lihat di depan mata. Untuk lihat inflasi itu sebenarnya mudah, Jonas. Ini menurut pendapat saya. Berapa kenaikan BBM, disitulah akan kelihatan inflasinya. Oh, karena semua kan tergantung BBM, tergantung transportasi. Jadi kalau kita mau lihat inflasi, lihat berapa naiknya BBM. Itu pendapat saya pribadi. Betul. Dan ini sekarang ini BBM ini lagi naik banyak sekali, khususnya yang non subsidi, yang untuk industri. Pokoknya kalau kita ingin melihat suatu inflasi berapa persen per tahun, kita bisa lihat dari berapa kenaikan BBM. Nah, dan kita harus siapkan ini semua, maka harus ada ketahanan pangan. Dan perlu Jonas tahu, 10-15 tahun ke depan nanti akan banyak yang dari Eropa, terutama negara-negara yang 4 musim akan mengalami eksodus. Akan banyak menuju negara-negara yang 2 musim. Kenapa? Krisis energi, krisis pangan, dan ini globalisasi, global warming. Artinya apa? Pemanasan global. Dan karena kalau yang 2 musim bisa selalu bercocok tanam setiap saat, asal bisa mengatur tanahnya, airnya. Nah, dengan 4 musim kan ada salju. Nah, disitulah untuk ketahanan pangan banyak yang akan masuk ke Asia. Nah, itu. Jadi kita Indonesia harus siap. Makanya saya beritahu untuk beli tanah, karena mereka nanti perlu tanah. Betul. Betul sekali Pak. Karena kan banyak yang eksodus. Nah, jadi itu pemahaman saya. Jadi inflasi ini sampai mulainya kapan Pak Daud? Tahun ini adalah permulaan. Nah, tahun depan adalah resesi sebenarnya. Dan itu sampai inflasi terus sampai 5 tahun. Jadi uang 1 jutanya Jonas nanti 5 tahun ke depan beda rasa, beda harga. Nah, mungkin pete nanti juga beda harga. Waduh. Pisang pun juga beda harga. 5 tahun ke depan. Nah, Silakan tanam pete ya. kenapa? Karena Indonesia itu dipulihkan benar-benar pulih itu 2035. Jadi kita lihat, wah gitu. Tetapi kita jangan lihat ke depan dengan pesimis atau putus asa, tapi tetap jalanin, ada harapan, berjalan. Yes, bersama Tuhan. Jadi kita akan hadapi ini Jonas ya sampai resesi ini permulaan tahun ini. Ini baru permulaan tuh. Tahun depan resesi yang sebenarnya. Nah, BBM secara otomatis hanya ada 2 pilihan, dinaikkan atau tidak. Tidak dinaikkan, pemerintah APBN berapa? Betul? Tidak dinaikkan, pemerintah APBN berapa? Dinaikkan, rakyat berdoa kan gitu. Rakyat berdoa. Karena inflasi akan naik waktu BBM itu sampai naik. Karena inflasi itu bisa dilihat dari BBM itu. Karena semua akan terhubung. Jadi semua akan terhubung dengan BBM itu. Iya Pak. Jadi ini kira-kira persiapan apa Pak menghadapi 5 tahun ke depan ini Pak? Nah, makanya saya beritahu dari awal tuh semua harus berkebun. Nah, setelah itu berkebun. Kedua, siap untuk apa Jonas? Bahwa kita siapkan semuanya untuk kalau punya berkat beli tanah, karena akan terjadi eksodus di sini. Tapi itu 10-15 tahun lagi.
Exodusnya kenapa kan gitu? Iya. Ingat 4 musim ini seperti sekarang. Kalau sampai gasnya Rusia di stop, nah mereka kemana? Yang di Eropa, betul? Betul? Betul. Nah, tergantung energi. Nah, dan pangan, betul? Betul. Betul? Pangan. Jadi ingat, saya beritahu, energi nanti nomor 2. Yang nomor 1 nanti adalah pangan. Makanya nanti dari Eropa, dari berbagai negara yang 4 musim, banyak akan eksodus yang 2 musim. Karena apa? Mereka nanti pada waktu mereka terjadi sesuatu desa bercocok tanam, mereka pindah. Jadi mereka bisa tinggal di sana dan tinggal di Indonesia. Nah, itu 10-15 tahun lagi. Jadi kita harus siap-siap semua. Coba kalau kita siapkan misalnya Jonas 2017 persiapan seperti saya, udah panen avokat. Udah panen pete. Saya ini baru kira-kira beberapa minggu ini baru mempersiapkan kebun dan sudah jadi, Pak. Nah, nanti menikmati 2027 setelah inflasi naik terus. Ya, haleluya. Saya udah berkebun ini walaupun tidak luas. Jadi kita harus persiapkan semuanya, Jonas. Iya, Pak. Kenapa harus kita persiapkan? Ya, karena ingat, jangan kita mendirikan fondasi rumah di atas pasir kan? Betul. Harus iya, kokoh. Jadi saya tuh siapkan semuanya itu 2017 dan saya belajar caranya berkebun. Makanya saya ada peternakan sapi gitu ya. Kenapa? Karena kondisi tahun depan nanti resesi ekonomi, harga pangan. Sekarang dan tahun 2024-2025 nanti yang rame itu ada 2 zona, yaitu psikiater dan rumah sakit jiwa. Itu di 2024, di 2025 psikiater sama apa? Rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Yang tidak ketinggalan, yang laku juga pendeta. Dan tidak lupa juga Haleluya. pokoknya berhubungan dengan stres-stres. Nah, yang jalan Tuhan kan kita pergi ke hamba Tuhan, Iya. atau kita berharap sama Tuhan. Kenapa? 2024 pilihan presiden, pilihan gubernur, bupati, pilihan DPRD dan lainnya. Yang gagal ke psikiater. Jadi kalau Jonas ada yang mau bisnis apa yang maju untuk 2024, 2025 dirikan rehab. Rehab untuk apa? Rumah sakit jiwa, psikiater. Yang setuju angkat tangan. Pokoknya yang laku nanti dokter. Dokter stres, dokter apa mumat, itu udah laku. Yang laku nanti Panadol. Itu di 2004, 2025. Dan karena apa? Sudah inflasi, udah resesi, nyalonkan gagal. Nah, jadi kita semua harus sudah siap, Jonas. Betul, Pak. Harus mempersiapkan dulu. Kita jaga-jaga semua. Iya. Oke, tanya apa, Jonas? Iya, Pak. Terima kasih sahabat John Pregador sudah mendengarkan khotbah, ceramah, diskusi bersama Evangelis Daud Tony. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati. Apabila sahabat John Pregador diberkati, marilah kita dengan murah hati share video ini agar sahabat kita yang lain juga diberkati. Sahabat John Pregador, apapun yang akan terjadi, tetap peganglah firman Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan mencari alternatif yang lain, tetapi serahkanlah kekuatirmu hanya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan firman Tuhan juga mengingatkan tentang janji Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya
sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berpegang pada janji Tuhan, karena janji Tuhan iya dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami diberkati melalui khotbah, ceramah, diskusi dari hamba-Mu Evangelis Daud Tony. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pelayanan, keluarga, bisnis, usaha yang dikelola. Berkati juga kru yang melayani. Juga berkati pendengar setia John Pregador. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.